Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patan Rekti Putro. Saya dari angkatan 2019 jurusan Teknik Perkapalan Prodi D3 Teknik Perkapalan di Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang dimana sebagai salah satu syarat wisuda tahun 2022. Baiklah, langsung saja kita simak dan saksikan videonya. Cikidot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul pengujian kekuatan bending serat karbon Kevlar fiber komposit menggunakan resin polyester. Komposit merupakan material yang dianggap cocok untuk menggantikan material metal pada bagian lambung kapal. Karena material komposit memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan material metal, yaitu tahan terhadap korosi dan lebih ringan. Kekurangan material komposit dibanding logam adalah memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pembuatan komposit yang tersusun dari dua komponen, yaitu penguat reinforcement serat karbon Kevlar dan matrix resin polyester, yang bertujuan untuk mendapatkan sifat mekanik yang lebih baik. Kevlar sendiri adalah sebuah merek dagang terdapat untuk serat fiber sintesis aramid. Bahan ini masih berhubungan dengan Nomex dan Teknora polyparapenylene terephthalimide. Kevlar diciptakan pada tahun 1965 oleh Stephen Kolek saat dia bekerja di DuPont. Resin polyester merupakan resin yang paling banyak digunakan, walaupun sifat mekanik yang dimiliki oleh polyester tidaklah terlalu baik atau hanya sedang-sedang saja. Hal ini karena resin mudah didapat, harga yang terjangkau, dan mudah dalam proses fabrikasinya. Jenis resin yang digunakan sebagai matriks komposit adalah yang tipe tidak jenuh, yang merupakan termoset yang dapat mengalami pengerasan dari fase cair menjadi fase padat. CSM, Chopped Strand Matte, atau sering disebut dengan matte, adalah jenis serat kaca dengan anyaman yang diproduksi secara acak ke berbagai arah dan tidak beraturan. Serat kaca inilah yang paling banyak digunakan oleh pengrajin fiberglass karena harga yang relatif murah dan mudah digunakan. Kalau diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia, Chopped Strand Matte artinya adalah helaian handuk cincang. Memang benar kenyataannya, jenis serat kaca ini memang seperti kumpulan serat-serat yang dicincang dan dibentuk menjadi satu helai atau lembaran baru. Jenis serat ini sangat cocok sebagai penguat resin tipe polyester dan epoksi karena sudah mengandung bubuk pengikat yang akan bereaksi apabila terkena resin. Kapasitas serap yang bisa mencapai 1,5 ukuran beratnya membuat jenis serat kaca ini cukup kuat digunakan untuk menopang beban besar. Ketebalan serat ini pun diproduksi berbeda-beda, dari yang tipis hingga yang tebal, dan kadang dipadukan dengan serat yang lebih baik, yaitu woven roving matte. Serat karbon Kevlar dan serat karbon hampir memiliki kesamaan, tapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat terlihat, yaitu perbedaan dari karbon Kevlar dan serat karbon yaitu dari unsur kimia yang digunakan berbeda. Karbon fiber menggunakan unsur karbon, sedangkan Kevlar atau aslinya aramid fiber pakai unsur sintetis aramid. Beda unsur kimia utama digunakan juga membedakan fisik dan karakter antara karbon fiber dengan Kevlar. Jika dilihat dengan kasat mata, karbon fiber sendiri mempunyai karakter yang kuat dan kaku dengan bentuk yang bisa dibuat lebih tipis dan ringan, tetapi bisa hancur menjadi kepingan saat terkena benturan keras. Kemudian proses pembuatan cetakan dan laminasi. Pertama itu melakukan pemotongan untuk cetakan dan pembuatan spesimen. Jika pembuatan cetakan spesimen telah selesai, maka mempersiapkan serat 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat untuk melanjutkan ke proses laminasi spesimen. Kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan resin polyester dan katalis sebagai metrik pengikat serat 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencampuran resin polyester dengan katalis dan ditunggu sampai beberapa saat untuk selanjutnya dilakukan laminasi. Jika sudah dilakukan pengadukan antara resin polyester dan katalis, selanjutnya dilakukan dengan proses laminasi serat 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat menggunakan metode hand layup. Pada saat proses laminasi, lakukan dengan teliti. Pastikan semua serat terkena basahan resin dan hindari hasil laminasi dari pori-pori atau masuk angin. Lakukan laminasi di dua sisi atas dan bawah. Setelah proses laminasi selesai, selanjutnya tunggu hasil laminasi mengering serta simpan di tempat yang aman. Lama waktu pengeringan membutuhkan 6-7 jam sampai spesimen mengering dengan merata.
Jika spesimen sudah mengering merata, bisa digunakan untuk pembuatan spesimen. Adapun langkah-langkah proses pembuatan spesimen. Setelah laminasi mengering, dilanjutkan proses pemotongan spesimen menggunakan gerinda tangan. Pastikan pemotongan ini dilakukan dengan rapi dan teratur agar hasilnya bagus dan maksimal. Jika pemotongan telah selesai, maka spesimen siap diuji bending. Jika spesimen siap dipotong, selanjutnya dilakukan dengan proses pengujian. Ini adalah langkah-langkah dalam pengujian spesimen. Pertama, mempersiapkan spesimen yang akan diuji bending. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengisian data di komputer sesuai dengan data spesimen yang akan diuji. Dan dilanjutkan dengan proses pemasangan spesimen pada mesin uji bending dengan mematuhi prosedur yang digunakan. Spesimen akan diletakkan di tempat yang disediakan, kemudian tuas-tuas akan turun secara perlahan. Langkah selanjutnya yaitu pengoperasian mesin uji bending. Dan berikut hasil spesimen yang telah diuji bending. Setelah saya melakukan pengujian pada serat karbon Kevlar menggunakan pengujian bending, saya dapat melihat bahwa nilai tegangan dan elastisitas yang tinggi itu ada pada variasi sudut 0 derajat. Karena di antara ketiga sudut tersebut, tegangan dan elastisitasnya yang paling tinggi itu didapat pada sudut 0 derajat dengan tegangan sebesar 4959,197 dan elastisitas sebesar 240.152,905. Dan di gambar ini kita dapat melihat nilai tegangan uji bending dari sudut 0 itu lebih tinggi dari sudut 45 derajat. Dan untuk nilai modulus elastisitas, dari grafik yang saya buat ini terlihat sekali perbedaannya antara sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Karena sudut yang paling elastis dan mempunyai tegangan yang kuat itu terdapat pada sudut 0 derajat dengan hasil tegangan 4959,197 dan nilai elastisitas sebesar 240.152,905. Dibanding dengan sudut yang lain yang tegangan dan elastisitasnya lebih kecil, tidak sebanding dengan sudut 0 derajat, dan ada hal juga yang mempengaruhi kekuatan setiap spesimen karena cara pembuatannya masih menggunakan metode hand layup. Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir saya, dapat saya simpulkan yaitu variasi sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat terlihat pengaruh yang menonjol terhadap kekuatan uji bending serat Kevlar. Ini mungkin disebabkan karena cara laminasi dan pembuatannya spesimen masih kurang maksimal. Kekuatan tegangan spesimen didapat pada variasi sudut 0 sebesar 4959,197. Sudut 45 derajat sebesar 2029,494 dan sudut 90 derajat sebesar 2263,833. Kekuatan penuh terhadap pada sudut 0 yang memiliki kekuatan tegangan 4959,197 dan elastisitas sebesar 240.152,905. Perbandingan hasil kekuatan uji bending serat karbon Kevlar fiber komposit dengan nilai tegangan tertinggi pada variasi sudut 0 sebesar 4959,197, sedangkan hasil tegangan terendah terdapat pada variasi sudut 45 derajat sebesar 2029,494, dan nilai elastisitas yang tertinggi juga terdapat pada sudut 0 sebesar 240.152,905, dengan perbandingan elastisitas terendah terdapat pada sudut 45 derajat sebesar 123,979,382. Itulah yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini. Apabila ada salah saya dalam tutur kata, saya mohon maaf, dan saya harap kedepannya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para penonton kedepannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.